Builder, selamat kembali lagi kita memuji Tuhan. Meskipun kita nggak ketemu secara tatap muka, tetapi kita percaya meskipun kita di rumah aja, Tuhan tetap bekerja dalam hati kita. Yuk teman-teman, kita mau memulai ibadah kita, terlebih dahulu kita mau berdoa dulu. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan buat hari yang indah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Setiap kami masing-masing Tuhan masih bisa merasakan Engkau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapa, sebentar Tuhan kami mau mulai ibadah kami Tuhan. Biarlah Engkau yang mengawali Tuhan Yesus, Engkau menjamah hati kami Tuhan. Engkau buka setiap hati kami, pikiran kami, agar pikiran kami terfokus untuk memuji muliakan nama Tuhan. Berkuasalah Engkau atas kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Ya teman-teman, hari ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Mari ambil sikap kita, ekspresi kita yang menandakan bahwa kita itu telah dimenangkan oleh Tuhan. Mari kita mau meninggikan nama Tuhan, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untukku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untukku. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untukku. Hidup yang Kau beri, dan ini hanya untukku. Pujian kita tadi mengatakan bahwa kita telah dibebaskan oleh Tuhan. Kita udah dimenangkan dari belenggu dosa. Untuk itu teman-teman, mari kita lebih dalam lagi mau menyembah Tuhan, mau meninggikan Tuhan. Mari bawa hati kita, bawa setiap apa yang ada dalam diri kita, persembahan kita untuk Tuhan. Karena Tuhan telah menyelamatkan kita, telah membebaskan kita. Mari teman-teman, angkat penyembahanmu untuk Tuhan. Sembah Dia. Oh, haleluya. Kami agukan Kau Bapa yang kudus. Kami tinggikan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang
dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya, selamanya Tuhan. Dalam roh dan kebenaran Shalom The Builders, apa kabar? Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan baik, dimanapun kita saat ini berada. Tuhan menyertai kehidupan kita, dan sebentar juga kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan kepada kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, sungguh hati kami bersyukur ya Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan yang terus dinyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Terlebih untuk pagi hari ini ya Tuhan, Tuhan menyertai kami, Engkau juga Tuhan Allah yang terus berdaulat atas kehidupan kami ya Tuhan. Firman Tuhan yang sebentar akan kami boleh dengarkan, kiranya firman Tuhan menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Allah yang turut berbicara di dalam setiap apa yang boleh hamba bicarakan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan, mulai awal pertengahan sampai akhir daripada firman Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, bahwa dalam bulan ini kita akan membahas suatu tema yang sangat begitu luar biasa, hidup di dalam kemenangan. Saudara kaum muda yang diberkati oleh Tuhan, sebagai generasi penerus bangsa, sebagai generasi penerus gereja, bahkan ujung tombak dari dunia ini, kita akan belajar suatu hal yang bisa membuat kita menjadi hidup berkemenangan. Hari ini saya akan kasih sebuah tema yang tidak asing lagi bagi kita semua, menjadi pribadi yang lebih dari pemenang. Menjadi pribadi yang lebih dari pemenang. Semua orang kalau sudah menang pasti merasa gembira. Contoh, lulus dari tes, mau melamar untuk ke perguruan tinggi, wah senangnya luar biasa. Atau mengadakan satu perlombaan, kita menjadi pemenangnya. Hati kita begitu, wah hore, wah senangnya minta ampun. Tapi kaum muda yang saya kasihi, bagaimana kalau ternyata kita sudah berusaha, sudah berjuang, tapi mendapatkan kegagalan, tidak menjadi menang. Apakah kita menjadi senang? Apakah kita tetap senang atau bersuka cita? Nah hari ini kita akan belajar menjadi pribadi yang lebih dari pemenang. Kita akan membaca dari kitab Yohanes 14 ayat 27 sampai 31. Kita akan membaca dari kitab Yohanes 14 ayat 27 sampai 31. Saya akan membacakan buat kita semua.
Ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Ayat 30, perhatikan. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Pemuda yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, konteks ini adalah konteks di mana Yesus bahwa sebentar lagi akan menghadapi satu penganiayaan yang begitu hebat, penyiksaan yang sangat begitu hebat. Bahkan hukuman yang dia terima tidak sebanding dengan apa yang dilakukan orang yang jahat. Tidak sebanding dengan perlakuan yang jahat yang dilakukan orang di dunia ini. Bayangkan sampai nyawanya saja direnggut. Dia dihukum, dia disalibkan. Dan itu adalah masalah yang sangat begitu menakutkan. Adalah peristiwa yang sangat begitu menakutkan diperhadapkan kepada Yesus. Nah, hal ini juga yang menjadi pesan yang penting bagi kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam kemenangan. Hidup yang berkemenangan. Sesuai dengan tema kita bahwa bagaimana caranya agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih dari pemenang. Bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih dari pemenang. Kaum muda yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita lihat di ayat yang ke-27. Dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Perhatikan, ada damai sejahtera kuberikan kepadamu. Kemudian dilanjutkan, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Jadi ada damai terbagi dua. Ada damai yang berasal daripada Allah. Ada damai yang berasal dari dunia ini. Kalau damai yang berasal dari dunia ini seperti apa? Hidup dengan pesta pora. Hidup bersenang-senang. Wah, sepertinya tidak ada yang kurang satu pun. Pokoknya dunia ini adalah milik saya sendiri. Dilimpahi dengan harta yang begitu berlimpah. Hidup yang mewah. Banyak teman di dalam kesukaan. Tapi ketika kita mendapatkan duka, wah semua orang menjauh. Tetapi kita lihat di sini bahwa ada damai yang berasal dari dunia ini. Maksudnya ada sukacita yang berasal dari dunia ini yang membuat kita seolah-olah, wah gak perlu mengandalkan Tuhan. Gak perlu kita harus berdoa, gak perlu harus meminta dari Tuhan. Tetapi Yesus katakan, damai sejahteramu, ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Damai yang Yesus berikan itu seperti apa? Damai yang Yesus berikan dan ditinggalkan bagi kita semua sebagai pribadi yang lebih dari pemenang adalah damai yang memberikan atau yang mampu untuk mengontrol emosi kita.
Damai sejahtera yang ditinggalkan Allah bagi kita, yang ditinggalkan Yesus bagi kita adalah damai yang membuat kita mampu mengontrol emosi kita. Tidak terpengaruh dengan hasutan orang lain. Tidak terpengaruh dengan ancaman orang lain. Tidak terpengaruh dengan tipu daya orang lain. Karena damai itu membuat kita hidup menjadi tenang. Tidak gampang mengambil satu keputusan yang didorong dengan emosi kita. Coba kita lihat di Matius 26. Kita lihat peristiwa ini. Matius 26 ayat 59 sampai 63. Matius 26 ayat 59 sampai dengan 63. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Ayat 63 perhatikan. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Kaum muda yang diberkati, seringkali ada begitu banyak tekanan di dalam kehidupan kita. Seringkali ada begitu banyak tuduhan-tuduhan yang disangkakan kepada setiap kita. Bahkan ada pernyataan-pernyataan yang mencoba untuk merendahkan diri kita. Tetapi ketika kita tidak mampu untuk mengontrol emosi kita tidak mampu untuk menguasai emosi kita, maka yang terjadi kita akan berontak. Bahkan kita akan mampu mengadakan perlawanan yang jauh lebih parah ketimbang orang melakukan penindasan kepada kita. Inilah yang Yesus mau, supaya menjadi pribadi yang lebih dari pemenang, kita mampu mengontrol emosi kita walaupun dalam tekanan, walaupun di dalam hujatan-hujatan yang begitu dahsyat di dalam kehidupan kita. Tetap kita tenang dan bisa mengontrol emosi kita. Lalu damai yang Yesus berikan itu akan memelihara hati dan pikiran kita. Damai yang Yesus berikan kepada kita mampu memelihara hati dan pikiran kita. Filipi 4 ayat 7. Mari kita buka Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7, mari kita akan buka bersama-sama. Dikatakan di sana, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita tidak mau keluar dari jalur damai sejahteranya Allah, yang pertama tadi, bagaimana cara agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih dari pemenang? Bahwa yang pertama, jangan pernah keluar dari jalur damai sejahteranya Allah, yang kita baca di ayat 27. Bahwa damai sejahtera memberikan kita kemampuan untuk mengontrol emosi kita. Yang kedua, damai Yesus bisa memberikan kita untuk memelihara hati dan pikiran kita. Ya, antara hati dan pikiran kita itu menjadi seimbang. Ketika kita diperhadapkan dengan satu masalah, hati dan pikiran kita itu menjadi tidak dibungkus dengan dendam, tidak dibungkus dengan rasa kepahitan kepada orang lain. Tetapi ketika kita menerima damai yang dari Tuhan, hati kita menjadi tenang, pikiran kita menjadi waras, tidak lari kemana, tidak terpicu oleh apapun.
tidak dikuasai oleh apapun. Karena orang yang memiliki damai adalah orang yang mampu berkarya sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada seorang bapak gereja, dia menanam banyak pohon di tepi sungai atau di tepi pantai. Ketika dia ditanam satu pohon dengan pohon yang lain, tiba-tiba muridnya datang, "Guru, apakah guru sudah sinting? Atau apakah guru sudah gila? Kenapa pohon semua ditanami di tepi pantai ini? Padahal sebentar lagi guru akan mati, bahkan meninggal. Kenapa harus menanam pohon begitu banyak?" Tetapi dengan santainya sang guru menjawab muridnya, "Nak, aku memang menanam pohon sekarang, bahkan saya tidak akan menikmati buahnya. Tetapi ingat nak, saya tanam pohon ini sekarang dan nanti akan berbuah. Maka itu akan menjadi suatu pohon yang menghasilkan buah yang bisa dinikmati banyak orang." Jadi orang yang dilingkupi oleh rasa damai sejahtera adalah orang yang mampu berkarya jauh seperti apa yang dipikirkan manusia. Orang yang memiliki damai sejahtera adalah orang yang memiliki pandangan yang begitu cemerlang jauh di depan nanti daripada pemikiran manusia yang hanya melihat apa yang di depan mata mereka boleh nilai. Jadi yang pertama, janganlah pernah keluar dari jalur damai sejahteranya Allah. Makanya kita akan menjadi pribadi yang lebih dari pemenang. Ada banyak orang Kristen yang bereaksi begitu cepat ketika masalah datang, sehingga berkat yang seharusnya ada dalam masalah itu menjadi hilang. Ada begitu banyak orang-orang percaya mengatakan, "Wah, bla 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 bla." Mengatakan bahwa saya percaya Tuhan, tapi ketika diperhadapkan dengan satu masalah, seolah-olah masalah itu menjadi hukuman bagi dia. Kaum muda yang diberkati oleh Tuhan, mari kita jadikan masalah kita menjadi satu sarana untuk dapat menjadikan kita untuk semakin dewasa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, hal yang harus kita lakukan ketika masalah datang dalam hidup kita, mari kita lihat di dalam Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 50 ayat 30, Yesaya 30 ayat 15 dikatakan, "Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan." Bagaimana supaya kita tetap tinggal di dalam damai sejahteranya Allah? Yaitu dengan bertobat, tinggal diam di dalam Allah. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita menjadi pribadi yang lebih dari pemenang? Yang kedua adalah bahwa jangan pernah memberi tempat sedikit pun bagi iblis untuk berpijak dalam diri kita. Mari kita lihat, mari kita kembali ke Yohanes 14 tadi. Mari kita kembali ke Yohanes 14 ayat yang ke-30. Dikatakan di sana, "Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku." Jadi hal yang kedua yang Yesus mau sampaikan kepada kita,
sebagai pribadi yang lebih dari pemenang adalah jangan memberi tempat sedikit pun bagi iblis untuk berpijak dalam diri kita. Yesus berkata demikian karena memang betul bahwa iblis selalu berusaha untuk mencari perhatian, selalu berusaha untuk merebut anak-anak Tuhan. Walaupun anak-anak Kristen banyak mengatakan, saya sudah percaya Tuhan. Saya sudah rajin berdoa. Saya sudah rajin baca Alkitab. Saya sudah beribadah. Saya sudah bla bla, rajin puasa. Puasa Ester itu segala macam. Tidak mungkin iblis bisa mematahkan saya. Tetapi yang terjadi Bapak Ibu, kaum muda yang diberkati oleh Tuhan. Ada begitu banyak anak-anak Kristen, anak-anak muda Kristen jatuh oleh karena hal-hal sepele. Bahkan meninggalkan Tuhan oleh karena hal-hal sepele. Hanya karena dia memuja atau dia suka kepada orang lain, dia sampai rela untuk meninggalkan imannya. Bahkan dengan hal-hal sepele, dia bergaul dengan orang-orang yang tidak benar hidupnya. Dia terpengaruh. Ketika dia di kosan, ketika dia di lingkungan di mana orang-orang hidup dengan kemauan, hidup dengan itu, mata hatinya menjadi tertutup. Dia terpengaruh. Pergaulan-pergaulan dia yang baik itu dirusakkan oleh pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Walaupun dia mengatakan, saya ini adalah anak-anak Tuhan, saya ini adalah orang yang sudah hidup di dalam Tuhan. Tapi tidak banyak, bahkan banyak sekali kita lihat anak-anak Tuhan jatuh dan jatuh lagi. Hidup dalam pornografi, merokok, minum-minum, ugal-ugalan, macam-macam. Hidup dengan tawuran. Siapa itu? Katanya hidup di dalam Tuhan. Mari kita lihat di dalam 1 Samuel 15. 1 Samuel 15 ayat 9. Hidup dari seorang raja yang tersohor di Israel. Ayat 9 dikatakan, tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga, tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Perhatikan, ketika iblis sudah berpijak di dalam kehidupan seseorang, terlebih kehidupan Saul, Allah berfirman kepada Saul, tumpaslah bangsa Amalek itu. Mereka sudah berbuat jahat kepadaku. Tetapi yang dilakukan Saul apa? Tidak menumpasnya. Apa yang membuat Saul demikian? Karena iblis menduduki hatinya. Kuasa iblis mempengaruhinya. Matanya dibutakan oleh harta. Matanya dibutakan oleh sesuatu hal yang duniawi. Sehingga dia tidak taat kepada perintah Tuhan. Contoh yang lain, mari kita lihat di Ester. Ester 3 ayat 8 sampai 9. Maka sembahaman kepada Raja Ahasuerus, ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan tersaing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan Tuanku, dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa. Dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Perhatikan ayat 9. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk
membinasakan mereka, maka hamba akan menimbang, perhatikan, menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Kaum muda yang saya berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua, janganlah memberikan tempat sedikit pun bagi iblis untuk berpijak. Kita lihat Raja Ahasuerus ini, dia terpengaruh oleh harta. Hanya oleh karena harta perak 10.000 talenta, dia berusaha untuk membinasakan bangsa Israel. Apa yang membuat dia demikian? Dia membiarkan kehidupannya ditunggangi oleh iblis. Dia membiarkan kehidupannya dikendalikan oleh harta. Dia membiarkan hidupnya dikendalikan oleh kekuasaan. Jadi kalau kita hidup menjadi lebih dari pemenang, maka jangan biarkan iblis itu tinggal diam di dalam kehidupan kita. Selama iblis merasa masih punya hak atas kehidupan kita, dia akan terus berusaha untuk membujuk kita. Dia akan terus berusaha untuk merayu, menjerumuskan kita. Karena itu, kaum muda yang diberkati oleh Tuhan, jangan sekali-sekali memberikan tempat sedikit pun dalam hidupmu untuk tempat iblis berpijak. Supaya hidup kita tidak dikendalikan oleh iblis. Jadi kalau kita mau jadi pribadi yang lebih dari pemenang, yang pertama tadi, ketika kita menghadapi persoalan, janganlah pernah keluar dari jalur damai sejahteranya Tuhan. Yang kedua, janganlah pernah kita memberikan tempat sedikit pun bagi iblis untuk berpijak dalam kehidupan kita. Supaya kita tetap menjadi hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Supaya kita menjadi hidup yang lebih dari pemenang. Kaum muda tidak lepas dari satu masalah. Ada begitu banyak tantangan. Perjalanan hidup masih panjang. Bahkan tantangan hidup masih jauh, masih banyak. Mari kita persiapkan hidup kita. Hiduplah menjadi pribadi lebih dari pemenang. Tinggallah di dalam damai sejahteranya Tuhan. Supaya kita dapat mengontrol emosi kita. Hati dan pikiran kita menjadi terus damai. Ada begitu banyak permasalahan, tapi ketika damai sejahteranya Allah hidup di dalam hidup kita, maka kita tidak terpedaya oleh masalah yang kita hadapi. Kemudian iblis bukan secara kasar untuk mengancam kita untuk berpaling dari Tuhan. Dia memakai cara-cara yang halus, bahkan kesuksesan kita, bahkan keberhasilan kita dimanfaatkan iblis untuk menarik kita jauh dari Tuhan. Perhatikan, jangan pernah kita membiarkan tempat iblis untuk berpijak di dalam kehidupan kita. Jadilah hidup menjadi kaum muda, masa depan bangsa, hidup menjadi lebih pemenang, yang terus menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada hari ini yang menuntun kehidupan kami melalui kebenaran firman Tuhan, supaya kami menjadi pribadi yang lebih daripada pemenang ya Tuhan, yang hidup di dalam damai sejahtera, terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup, yang terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, yang hidup terus dikuasai oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ajar kami sebagai anak-anak kaum muda-Mu ya Tuhan, yang terus berkarya di dalam Tuhan, terus melakukan hal-hal yang dapat memberkati banyak orang. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi firman Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
kaum muda yang diberkati oleh Tuhan, di akhir daripada ibadah kita ini, angkatlah tanganmu, arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Bapa di sorga, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.